Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putra Maulana di channelnya Saudara Official. Oke, di video kali ini, di konten kali ini, saya akan menjelaskan dari sistem transmisi pada transplanter, yaitu pada gearbox, transmisi, dan planting arm. Nah, untuk tahu apa saja itu, yuk kita lihat. Oke teman-teman, jadi yang pertama saya jelaskan yaitu bagian planting penanaman ya, atau bagian pengambil penanaman. Oke. Sebelum saya menjelaskan, saya sudah siapkan di sini ada palu, ada obeng, ada kunci 8 seperti 10 dan ada tang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan bagaimana cara membongkar dan memasang pada planting arm ini. Nah, yang pertama kita buka itu yaitu ini bagian baut ini. Nah, ketika kita membuka baut ini, kita harus hati-hati di dalam ini ada per. Takutnya nanti mental ke badan kita. Nah, jadi kita harus hati-hati. Nah, ini teman-teman, covernya sudah terbuka ya. Ada 5 baut, kita simpan. Nah, lalu di sini ada per. Nah, di sini kita buka bagian lengan tanamnya, lengan camnya ya, maaf, lengan camnya. Kita buka bagian ini dengan kunci 10. Nah, ini di sini ada ring. Nah, lalu kita buka pasak ini dengan cara kita harus memukul bagian ini seperti ini. Nah, kalau nggak bisa pakai palu bisa, hati-hati ya, jangan sampai merusak. Nah, seperti ini. Lalu kita buka pasaknya. Nah, lalu kita pasangkan lagi bautnya agar tidak hilang. Nah, kemudian kita buka bagian lengan camnya, kita simpan. Nah, lalu di sini ada sirklip ya, sirklipnya kita buka menggunakan tang. Nah, ini sirklipnya. Lalu kita buka bagian ini baut. Dan murnya kita buka. Lalu kita buka bagian ini, bagian as pendorong penanam. Ada yang terakhir, kita buka garpu penjepit penanaman. Mengambil bibit ya ini ya, menggunakan kunci 8. Bisa juga pakai obeng ya, tapi ini obengnya kegedean gini. Kegedean, kita harus pakai ini aja. Nah, ini teman-teman sudah terbuka. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dulu. Di sini, nah ini terbuat dari aluminium ya. Jadi ketika kita membongkar harus hati-hati dikarenakan apabila pecah ini tidak bisa dilas seperti besi ya. Jadi ini harus menggunakan cairan, harus dicetak lagi ya. Nah, di sini ada cam. Cam ini berfungsi untuk mengungkit ini tangan cam ya, sehingga ini akan bertemu dengan tangan cam. Nah, lalu di sini ada seal. Nah, seal ini berfungsi untuk menjaga bagian as ini agar tidak mengalami kebocoran. Oke, langsung di sini kita lihat dulu teman-teman sebelah sini. Nah, jadi komponen-komponen yang ada di bagian planting ini, yang pertama ada cover ya untuk penutup. Nah, di sini ada per untuk cara kembalinya agar si as ini turun. Nanti kita jelaskan sambil dilihat ya. Nah, di sini ada pasak
sebagai pengunci tangan cam. Nah, lalu di sini ada circlip untuk mengunci bagian yang ini, yaitu mengunci bagian baut. Nah, yang ini. Lalu di sini ada garpu pengambil bibit. Nah, di sini juga ada baut 8. Nah, untuk cara memasangnya kembali, yang pertama yang harus kita pasang yaitu bagian ini, bagian as untuk mendorong penanaman. Nah, as ini pastikan ketika kita memasang harus kita bersihkan dulu. Nah, jangan sampai ini kotor, karena apabila kotor, ini terkotor terus nanti merusak pada seal, nanti akan terjadi kebocoran. Nah, yang lebih fatal nanti as ini akan tergores, sehingga apabila seal ini terus diganti maka tidak akan mengalami perubahan, sehingga akan mengalami kebocoran terus menerus. Nah, lalu kita pasang. Nah, setelah pasang kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada lubang ya, lubang untuk circlip. Nah, kemudian kita pasang baut ini. Nah, baut ini jangan sampai kebalik ya. Jadi untuk bagian yang datar berada di posisi yang bawah. Nah, lalu kita pasang. Kemudian kita pasang ini bautnya. Nah, di sini nih. Nanti pas lubang tuh harus pas dengan yang ini, yang udah dimodif ini ya. Nah, seperti ini sudah pas ya. Ini harus kita kencangkan dengan kunci 17. Nah, dikarenakan tidak ada, nanti saja ya, langsung saja kita lanjut ke pemasangan circlip. Nah, untuk pemasangan circlip, nah pastikan pemasangan circlip ini kita dari bawah seperti ini. Nah, udah ini, lalu kita bengkokkan ini agar mengunci gitu, circlip ini sebagai pengunci. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita pasang bagian tangan cam ya. Nah, ini posisi ini harus ke depan ya. Ini harus ke depan. Lalu ini pasang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada lubang. Nah, pastikan lubang ini sejajar ya, biar si pasaknya langsung masuk. Nah, ini kita pasang pasaknya. Nah, seperti ini belum pas ya. Ini harus sabar teman-teman untuk memasang. Nah, ini udah pas ya. Kita pukul dikit agar masuk. Lalu kita pasang klip, pasang ini ya, ring. Nah, seperti ini teman-teman, sudah terpasang. Nah, di sini kita bisa melihat cara kerja dari cam ini dengan lengan cam. Nah, sini kita lihat ya, ini pergerakannya di sini ya. Nah, ketika cam besar ini ketemu dengan lengan cam, maka si as ini akan naik ya, kita lihat. Nah, ini. Nah, bentar teman-teman. Nah, ini camnya sudah ketemu dengan lengan cam sehingga akan naik, ini lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika cam bertemu dengan lengan cam, maka ini akan naik. Nah, lalu bagaimana nih? Bagaimana si as ini turun kembali? Nah, untuk turun kembali nanti ada, nah ini fungsi per ini untuk agar kembali si as ini ke posisi semula. Nah, jadi ketika ini, nah ini ketika si camnya tidak bertemu, maka ini akan mendorong si lengan cam untuk kembali ke bawah. Ini nih, seperti ini, stuck. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu langkah selanjutnya untuk memasang yaitu kita pasang ini, kita pasang garpu penanam. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang bautnya.
baut 8. Nah ini baut 8. Harus center ya, jadi ketika kita masang baut harus benar-benar center. Nah ini bisa pakai obeng. Nah seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita lihat dulu bagian ini. Nah bagian ini apakah si packingnya masih layak dipakai ataupun tidak. Nah apabila sudah tidak layak seperti ini maka kita harus ganti, karena apabila tidak diganti ini akan mengalami kebocoran. Nah apabila bocor ini maka nanti banyak lumpur ataupun air yang masuk ke sini sehingga nanti akan merusak komponen yang ada di sini. Nah lalu kita sebelum memasang ini harus memastikan grease yang ada di dalam ini cukup ya, sehingga tidak mengalami aus. Nah lalu selanjutnya kita pasang per. Nah untuk memasang per agar tidak terlalu berat gitu, tidak terlalu berat saat menekannya, posisikan si as ini di bawah sehingga tidak seperti ini. Nah apabila seperti ini lumayan ini cukup berat, jadi posisikan as ini berada di bawah seperti ini teman-teman ya. Nah lalu kita pasang bagian ini, si cover ini. Nah kita pasang bagian belakang dulu teman-teman, menggunakan obeng ya, bantuan obeng. Ini pastikan lurus ya, jangan sampai bengkok. Nah kemudian kita pasang. Ini ketika memasang kita bisa diserong ya, atau di apa ya bilangnya, disilang. Nah ya disilang antara kiri, atas, dan kanan bawah agar tidak merusak si urielnya. Nah seperti ini teman-teman, sudah terpasang semua ya. Jadi kita coba cara kerja dari ini, dari per tersebut, apakah bisa mengembalikan lagi as ini atau tidak. Nah kita lihat ya. Nah ini berarti ketika naik ini, cam yang berada di bawah ini, cam besar ini bertemu dengan lengan cam. Nah bertemu dengan lengan cam. Nah itu berarti hentakan yang terjadi itu diakibatkan dari gaya dorong yang berasal dari per tersebut. Nah oke teman-teman, baik untuk penjelasan dari planting penanaman ini cukup selesai. Langsung kita ke bagian gearbox transmisi. Oke teman-teman, lanjut ke bagian gearbox transmisi. Nah di sini saya sudah ada dua ya, yang kiri dan yang kanan. Oke di sini saya jelasin dulu ya. Di sini untuk gearbox ini terbuat sama dari aluminium ya. Jadi ketika kita membongkar harus hati-hati. Nah langsung saja kita bongkar ya. Kita bongkar bagian sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini baut-bautnya sudah kita buka ya. Ada beberapa baut, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini sudah terbuka. Nah lalu kita buka bagian penutupnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah yang satu lagi kita buka juga. Nah ini teman-teman sudah terbuka ya. Nah kita lihat di sini komponennya hampir sama ya, sama banget ya untuk komponennya, hanya beda di settingannya saja. Nah untuk komponennya yang pertama di sini ada stioner ya, stang stioner ya, atau penyeimbang agar si rantai tersebut seimbang ketegangannya. Nah di sini juga ada. Lalu di sini ada sprocket, di sini juga ada sprocket. Nah di sini ada rantai. Nah rantai ini berfungsi untuk menyambungkan dari satu gaya ke gaya yang lainnya. Nah di sini sebenarnya ini saya akan
belajar bagaimana cara menyeting ya. Jadi menyeting tuh agar si planting ini yang kiri dan yang kanan itu searah. Jadi ketika mengambil sama gitu ya. Nah, untuk yang ini kan ini untuk settingannya di sini ada sepi yang searah dengan ini yang sudah cetak dari pabrikannya. Nah, dan yang ini juga sepi ini di sini dengan arah yang sudah dicetak juga. Nah, ini tuh jadi kita harus samakan ya antara kiri dengan yang kanan. Nah, kita coba bongkar saja, nanti kita pasang lagi. Nah, yang kita bongkar yaitu yang sebelah kiri. Nah, ini untuk sebelah kanan ya. Jadi kita harus setting lagi seperti yang ini. Nah, ini kita simpan dulu, lalu kita buka yang sebelah sini. Nah, cara membukanya yang pertama kita buka stangsionernya dengan cara mendorong lalu tarik ke atas. Nah, sudah langsung. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu simpan. Nah, lalu yang kedua kita pasang kita buka bagian as ini sebelah sini untuk membuka rantai. Karena rantai ini untuk transplanter yang ini tidak ada bagian untuk pembuka rantainya ya. Langsung kita buka. Caranya dengan memukul bagian sini, bisa dengan tumpuan balok ya, agar tidak merusak as tersebut. Nah seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah terbuka. Nah, kita buka bagian rantainya. Nah, ini rantainya teman-teman, simpan. Di sini juga ada, kita simpan lagi. Nah, di sini ada sprocket ya, sprocket. Di dalamnya ada bearing ya. Nah, apabila bearing tersebut sudah rusak atau harus diganti, maka kita harus buka dari sini. Ini ada ini ya, harus buka. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mekanisme dari kerja gearbox transmisi ini. Nah, yang pertama kan ini. Nah, ini tuh akan tersambung dengan as yang ada di feeding transplanter. Nah, nanti akan tersambung dan akan dikunci dengan sepi. Nah, maka akan terjadi putaran ya di sini. Nah, lalu untuk meneruskan putaran ini kita harus di sini ada rantai. Nah, rantai ini berarti berfungsi untuk meneruskan satu putaran ke putaran yang lainnya. Nah, kita langsung pasang aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu untuk cara setting agar ini sama dengan yang ini, kita harus paskan kan. Ini harus pas si sepi ini dengan si petunjuk yang ini, petunjuk arah yang ini. Nah, berarti kita harus putar. Nah, putar seperti ini teman-teman. Nah, ini putar. Ini udah searah ya. Lalu kita pasang as yang ini. Nah, as yang ini juga kita jelaskan dulu ya. Nah, as ini menggunakan bearing sebagai bantalan ya. Nah, bearing tersebut ada kodenya. Di sini kodenya ada 6202 ya. Jadi ketika bapak-bapak petani ataupun teman-teman yang mengalami kerusakan dan tidak tahu ini ukuran berapa, nanti ketika ke bengkel tinggal nanya saja ke tukang bengkelnya, yaitu pengen piring dengan ukuran 6202. Oke, langsung saja kita pasang ya. Nah, agar kita tidak susah memasangnya, nah ini kan si petunjuk arah ke sini ya. Nah, ini pastikan si sepi ini juga searah dengan ini. Nah, kita tarik, lalu kita masukkan. Nah, kita lalu masukkan. Nah, seperti ini. Nah, bentar teman-teman. Nah, ini kurang, harus pindah satu gigi. Nah, ini udah pas ya, udah pas. Kita lihat dulu yang ini. Yang ini kita lihat dulu sebelah sini. Nah, sebelah sini kan ini sudah searah dengan ini yang ada di panah ini. Nah, lalu yang ini sudah searah dengan ini. Berarti ini sudah dibilang top ya, atau sudah searah. Langsung kita pasang stangsioner untuk keregangan
keregangan rantai tersebut. Nah, caranya untuk memasang ini yaitu dengan menekan ini lalu masukkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mekanisme kerja dari gearbox transmisi ini yaitu nanti disalurkan melalui as yang ada di gearbox feeding, nanti disalurkan ke sini, terjadi putaran, maka akan disalurkan lagi dengan rantai ke bagian as planting. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk pemasangannya kita harus cek lagi. Nah, apakah ini sudah searah dengan ini dan ini sudah searah dengan ini. Nah, kita lihat dulu yang ini juga apakah sudah searah. Berarti ini kalau sudah searah berarti ini sudah seragam antara kiri dengan yang kanan. Nah, untuk cara pemasangannya kita harus lihat dulu ini packingnya apakah masih layak ataupun tidak. Apabila masih layak berarti tidak perlu diganti. Kemudian jangan lupa pasang grease atau lumuri ini dengan grease agar si komponen-komponen ini tidak mengalami keausan sehingga tidak mengalami kerusakan. Nah, lalu setelah itu kita pasang bagian penutup ini. Nah, ini hati-hati, ini top ini harus masuk ya bagian sini. Nah, hati-hati. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah terpasang. Nah, yang satu sudah terpasang, kita pasang satu lagi ya. Pasang. Nah, ini juga udah terpasang teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan mengenai transmisi pada planting arm dan transmisi pada gearbox. Nah, kita sudah ketahui komponen-komponen yang ada di dalamnya. Semoga menjadi pembelajaran dan dan bisa menjawab tantangan bagi para petani ketika mengalami masalah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.